Selamat petang, Namo Buddhaya. Keluarga Dhamma TV, jumpa lagi dengan saya Hani Sonyaruri pada Cahaya Kehidupan. Tema kita kali ini adalah Cingping. Cingping adalah satu perayaan dalam tradisi Tionghoa tentang leluhur. Baik keluarga Dhamma TV, saya tidak sendiri. Saya bersama Yang Mulia Bante Dhammawijayo Mahatera. Bante, Namo Buddhaya Bante. Sukihoto, Namo Buddhaya. Semoga semua berbahagia untuk mendapatkan sinar kebijaksanaan dalam batin kita masing-masing. Terima kasih sudah bersama kami untuk tema acara Cingping ini. Cingping ini pada awalnya adalah tradisi Cina yang dicetuskan oleh Kaisar Xuanzong pada dinasti Tang, yaitu sekitar tahun 732 Masehi. Agar rakyat itu menghormati leluhurnya itu cukup setahun sekali, yaitu di pertengahan musim semi. Oleh karena pada saat itu rakyat Tiongkok itu suka sekali menghormati leluhur pada setiap bulan atau 3 bulan sekali, sehingga itu membuat mereka harus selamatan begitu, dan membuat etos kerja yang lain itu agak terbengkalai. Maka Kaisar Xuanzong memberikan kepastian Cingping itu dilaksanakan di pertengahan musim semi yang jatuh pada setiap 5 April. Ada satu kisah yang menarik tentang Cingping ini. Kisahnya adalah seorang panglima perang dari sebuah desa yang dia itu diutus pergi berperang oleh rajanya. Setelah berperang sekian tahun, ternyata dia tertangkap dan ditawan oleh musuh. Maka dia tinggal di negeri musuh itu sebagai tawanan. Dia harus bekerja keras sebagai tawanan. Tetapi sang panglima perang ini, dia terus menghimpun kekuatannya dengan diam-diam, semakin lama semakin kuat, dan akhirnya dia mampu membalikkan keadaan dengan memerangi musuh yang menawan dia tadi. Akhirnya pada suatu hari maka sang panglima bisa kembali pulang ke negerinya, tentu dia kembali ke desanya juga. Tetapi dia sungguh menyesal oleh karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia, dibunuh oleh musuh tadi. Akhirnya sebagai seorang yang berpengaruh, dia menyuruh pada orang-orang di pedesaan untuk membersihkan makam orang tua leluhur atau keluarga masing-masing. Semuanya bekerja dengan memberi bunga, membersihkan, memberi lilin, ataupun juga memberi tanda, memberi nama pada makam keluarga masing-masing. Namun ada 2 makam yang masih penuh dengan rerumputan, yang masih kotor. Maka sang panglima perang tahu bahwa itulah makam kedua orang tuaku. Demikian cerdik, demikian cerdas dia mencari makam kedua orang tuanya itu dengan cara demikian. Maka peringatan pada hari tersebut disebut peringatan Cingping, yang biasanya memang jatuh di musim pertengahan musim semi, yang pada dihitung-hitung begitu kemudian disamakan menjadi setiap tanggal 5 April. Nah ini Bante, pertanyaan saya, sebenarnya acara Cingping ini intisarinya itu apa, Bante? Intisarinya menunjukkan bahwa sebagai seorang anak ini harus bisa menunjukkan rasa bakti mereka. Tetapi rasa baktinya itu adalah mau menunjukkan bagaimana dia bisa menyenangkan, membahagiakan orang tuanya. Tetapi kalau orang tuanya sudah meninggal, ya satu-satunya jalan dia memberikan sesajian, makanan, minuman, buah-buahan, kue-kue yang mereka sukain, seolah-olah inilah sesajiku yang aku ingin berikan kepada orang tua yang telah merawat, mereka sangat berjasa. Harapan kita semoga persembahan ini bisa diterima oleh mereka semua.
Jadi dengan demikian ini sebagai hal yang sangat bagus, kita yang masih ada orang tua, marilah kita bersama-sama untuk menunjukkan rasa bakti kita kepada mereka yang masih hidup dengan tata cara kita berbicara yang sopan, yang lembut. Kalau kita punya kemampuan, ya kita berilah kemampuan itu. Apakah kita bisa menyenangkan, memberikan harta, memberikan uang, memberikan tiket, supaya orang tua kita bisa senang dengan harta yang kita berikan itu. Bahkan ajak mereka untuk berkeliling ke dunia supaya mereka berbahagia. Disinilah yang dikatakan kita ada berbagai macam cara untuk bisa menunjukkan rasa bakti kepada orang tua yang sangat-sangat berjasa, sehingga dengan demikian hal yang seperti ini Sang Buddha katakan orang tua bagaikan Tuhan yang nyata, karena mereka yang benar-benar yang menciptakan kita, melahirkan kita, merawat kita, membesarkan kita, memberikan segala-galanya untuk kita bersama supaya kita bisa hidup pandai, bisa hidup sejahtera, hidup bahagia karena orang tua kita yang telah memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, sehingga ketika orang tua kita sudah tua, marilah kita bersama-sama berilah mereka hormat, berilah mereka kedudukan yang tinggi, bagaikan orang yang paling kita hargain. Kita menanam orang tua itu bagaikan raja dan ratu, memberikan segala-galanya yang terbaik untuk orang tua itu. Buah kebaikan yang luar biasa akan kita peroleh. Tetapi kalau kita melayanin orang tua itu bagaikan pembantu kita, disuruh ini, disuruh sana, disuruh itu, tidak kita hargain, kita menaburkan bibitnya negatif, kita pun akan jadi pesuruh dan tidak dihargain oleh kelompok manapun juga, karena kita tidak menghargai orang tua. Marilah kita taburlah sesuatu yang positif, sehingga orang tua akan mendapatkan yang positif yang sangat membahagiakan. Kita pun akan menuai buah kebahagiaan yang berlimpah ruah di dunia ini maupun di alam selanjutnya. Itu Bante ya, intisari dari Jingping adalah dharma bakti terhadap orang tua, penghormatan terhadap orang tua. Ya, itulah. Luar biasa sekali, dan harapan saya tak seorang pun anak yang melalaikan, melupakan, bahkan mengabaikan orang tuanya. Tadi Bante mengatakan bahwa orang tua adalah Tuhan yang nyata di dunia, begitu ya Bante ya. Itu artinya kalau orang Jawa biasa bilang orang tua itu adalah wong tua itu Gusti Pangeran Katon, artinya Tuhan yang nyata yang ada di dunia, yang telah membimbingmu, yang telah mengajarkanmu, yang telah mewariskanmu kehidupan yang baik. Tidak ada satu orang tua pun, sekalipun dengan kesederhanaan pendidikannya, dia tentu akan memberi yang terbaik kepada putra-putrinya. Dan di acara Jingping itu, tentu orang tua yang sudah meninggal itu, Bante, apakah Jingping itu, misalnya orang tuanya meninggal tahun ini, tahun depan sudah bisa dia melakukan Jingping begitu Bante? Atau ada harus 3 tahun, 10 tahun lagi? Sesungguhnya itu Jingping itu memang adalah sesuatu batasan waktu yang sudah merupakan tradisi yang mereka jalankan. Tetapi kalau kita sebagai umat yang bijaksana memahamin, di dalam parita-parita yang kita buat itu, kita diajak kalau bisa di rumah kita masing-masing itu sudah ada tempat untuk doa para leluhur. Jadi buyut-buyut kita, kakek nenek kita, orang tua kita, family kita ada di sana. Nah, kita memberikan doa kepada mereka. Nah, di dalam memberikan doa itu kepada para leluhur, orang yang sudah meninggal, disinilah yang penting itu bukan hanya tung-tung cepnya, hanya bukan gini-gini aja langsung tancap, tetapi yang penting apa niat kita kepada para leluhur itu. Kalau kita tidak tahu mantra yang bagus yang kita doakan, ya kita, ya semoga semua leluhur berbahagia di alam mereka masing-masing. Tancap aja, selesai. Tetapi kalau kita mengerti, memahamin, Sang Buddha itu memberikan satu teknik cara
mengajarkan filsafat yang sangat tinggi. Sang Buddha katakan, segala sesuatu yang berkondisi tidak kekal adanya. Itulah yang menyebabkan ketidakmenentuan, yang menyebabkan kita semua timbul masalah dan penderitaan yang berulang-ulang. Semuanya perubahan dan penderitaan ini ternyata di situ tidak ada inti yang terpenting. Semuanya kosong adanya. Barang siapa melihat dengan penuh kebijaksanaan, mereka akan terbebaskan dari semua penderitaan itu. Semoga demikianlah para leluhur punya cara berpikirnya. Jadi kata-kata ini inti dari ajaran Sang Buddha, tetapi penting. Kalau kita punya pandangan seperti ini, kita akan punya kebijaksanaan dan bebas dari semua penderitaan. Dan itu bisa disampaikan atau dibatin atau seperti disampaikan, didoakan kepada leluhur yang sudah tidak ada, Bante ya? Ya, betul. Jadi dengan demikian ya, setiap kita doa itu memang harus ada teknik cara berdoa yang sangat-sangat inti, to the point, untuk mengharapkan kebahagiaan untuk mereka. Ada connect, ada hubungannya dengan kematian mereka. Jadi janganlah menganggap, sudahlah yang berpulang biarlah berpulang, saya yang di dunia aja sibuk. Nah ini di dalam acara Qingping ini seorang anak, satu generasi ini diajarkan untuk memberi penghormatan kepada leluhurnya. Baik, nanti kita lihat upacara Qingping itu seperti apa. Setelah yang satu ini, saya akan kembali. Baik, keluarga Dhamma TV, kita sudah menyaksikan video tentang upacara Qingping tadi. Dan tentu setiap daerah, setiap tempat ada tradisi masing-masing yang untuk penghormatan leluhur. Orang Indonesia, Nusantara, juga Jawa, juga ada penghormatan terhadap leluhurnya dan mereka mengemasnya pada Jumat Legi. Tentang Qingping ini kita akan kupas lebih dalam lagi apa saja yang dipersiapkan untuk upacara-upacara Qingping. Oleh karena itu kami juga mengundang Anda pemirsa sekalian untuk berinteraktif di 0341 4027777 dan SMS-nya di 08510 7018802 dan juga WA di 08775 990 7102. Kami persilahkan. Baik Bante, perayaan Qingping itu apa saja yang utama yang disiapkan? Ya sesungguhnya mereka itu sesaji-sesajian yang mereka persembahkan itu sudah merupakan tradisi. Kalau kurang Bante? Itu tidak menjadi masalah sih, yang kita pikirkan ya sebagai niat kita. Yang apa yang disukain oleh orang tua kita, leluhur kita, ya itulah yang kita bawa. Itu yang secara umum mereka lakukan. Tetapi yang lebih penting itu, kita harus memahami bahwa di dalam agama Buddha ini, kita ada teknik yang dikatakan dalam batin kita berdoa untuk memanggil mereka untuk datang. Datang, maka itu besok kita ada acara di wihara kita, tanggal 6 April kita ada acara Patik Dana, itu kita memanggil mereka dulu. Nah dari sana kita memahami mereka itu supaya mereka bisa terbebaskan dari semua penderitaan di alam mereka yang mungkin mereka ada yang menderita, yang susah, yang takut di alam sana. Supaya mereka terbebaskan itu dengan cara kita membuat upacara permohonan maaf. Permohonan maaf itu adalah sarana yang sangat penting supaya masing-masing individu, orang itu juga ada kemampuan mengolah daya ingat yang kita masukkan yang tidak ada gunanya sebagai memori yang sampah, yang tidak ada manfaatnya, yang merupakan virus, harus kita delete, buang. Jadi memaafkan siapapun juga yang di luar, juga memaafkan kesalahan kita pribadi secara mutlak. Kalau kita mampu memaafkan, itu berarti upacara ahosikama, permohonan maaf itu akan bisa selesai dengan baik. Nah, ketika kita sudah bisa selesai dengan baik, akhirnya diberikanlah istilahnya, ini loh, bekal yang bisa kamu bawa. Bekal yang kita bisa bawa itu sesungguhnya, apapun yang diajarkan Sang Buddha adalah, beliau Sang Buddha itu sudah memberikan 3 berlian.
supaya tiap-tiap makhluk itu, tiap-tiap orang itu dia mendapatkan 3 berlian yang sangat tinggi nilainya. 3 berlian ini bukan di luar. Ternyata 3 berlian itu ada di dalam diri kita masing-masing. Tapi tidak tergali. Mereka tidak tahu apa itu 3 berlian, maka dari itu sangat disayangkan. Banyak orang yang bodoh, tidak tahu, tidak paham. Maka dari itu Sang Buddha menekankan, orang yang pandai itu satu, dia menginginkan kebijaksanaan itu muncul di dalam batin dan pikirannya. Orang yang bijaksana ini otomatis mereka membutuhkan, ingin mendapatkan ketenangan dan kedamaian di dalam batin dan pikirannya. Nah, kebijaksanaan dan kedamaian ini akan bisa muncul, akan bisa berkembang, itu tergantung energi pikiran kita harus diarahkan kebijaksanaan, diarahkan ke arah kedamaian, sehingga kita belajar bagaimana kita bijaksana, bagaimana kita damai. Akhirnya kita yakin pada satu saat nanti kebijaksanaan kita makin lama makin sempurna dan kedamaian kita juga makin lama makin sempurna. Ini juga mengakibatkan kesadaran kita makin lama makin sempurna. Akhirnya sempurna sudahlah. Ketika faktor itu, disinilah berlian pertama muncul di dalam diri kita masing-masing. Mengapa berlian ini menjadi inti yang penting? Karena memang sifat Sang Buddha, dia memiliki kebijaksanaannya, dia memiliki kesuciannya, dia memiliki kesadaran yang sempurna. Maka ketika faktor ini sempurnakan di dalam diri kita masing-masing, kita pun juga mengikuti cara yang sama seperti manajemen yang canggih di dalam pola pikir Sang Buddha. Kita pun memiliki kemampuan membangkitkan manajemen pola berpikir yang sama, kebijaksanaan kita bangkitkan, kedamaian kita ciptakan, dan kesadaran kita kembangkan terus-menerus. Akhirnya kesempurnaan itu akan kita dapatkan. Maka tidak salah lagi, apapun yang diajarkan oleh Sang Buddha, sesungguhnya Sang Buddha maha kasih sayang, memberikan kepada umat-umatnya itu berlian yang sangat berharga, supaya kita bisa menerima berlian yang sangat nilainya tinggi ini, kita pakai bersama untuk kita bangkitkan bersama di dalam mengembangkan batin dan pikiran kita bersama, bagaimana menata penggunaan keenam indera kita dengan tepat dan benar, sehingga kita masing-masing bisa mendapatkan kejernihan, kedamaian, dan kebahagiaan setiap saat. Itulah kebahagiaan yang luar biasa yang kita dapatkan ini. Akhirnya kita pun akan mendapatkan berlian yang ketiga. Bila mana sudah melaksanakan teknik yang kedua itu, berlian ketiga ternyata ada juga di dalam diri kita masing-masing, yang tepatnya berada dalam pikiran dan batin kita. Maka kita diminta oleh Sang Buddha selalu menjaga dan merawat pikiran kita tetap jernih, hening, damai, dan selalu bahagia. Inilah berlian yang sangat tinggi nilainya, harus kita rawat bersama, harus kita kembangkan bersama. Kalau kita sudah bisa bahagia saat ini, semua makhluk juga bahagia, memiliki pola pikir yang sama. Mereka telah menemukan jalan yang terang, jalan yang pasti. Kebahagiaan menjadi milik kita bersama. Jadi tidak ada monopoli oleh siapapun juga, karena ini bukan bohong-bohongan, tapi ini merupakan hukum kenyataan sesuai dengan apa yang kita bangkitkan. Kita tabur bersama kebijaksanaan, tabur bersama kedamaian, tabur bersama kesadaran. Akhirnya itu akan berkembang yang sangat dahsyat. Kita akan menjadi manusia, makhluk yang memiliki teknik manajemen pola berpikir sedahsyat Sang Buddha. Semuanya akan menjadi manusia yang tersadarkan, manusia yang bijaksana. Itulah pilihan yang terbaik, sehingga dengan cara doa seperti ini akan menyelesaikan penderitaan-penderitaan mereka di alam yang lain. Akhirnya mereka menuju tempat yang terang dan penuh kebahagiaan. Itulah doa yang sangat tepat dan sangat penting. Ya, dan berguna juga bagi leluhur yang ada di alam sana. Oleh karena kita juga tidak tahu apakah leluhur di sana itu sudah benar nasibnya, sudah indah hidupnya, sudah baik keadaannya. Nah, di sini perlunya seperti seseorang misalnya ya membawa kiriman makanan gitu ya Bante ya, yang berupa doa. Kalau kita itu mengirim makanan, misalnya ada teman yang di sebuah asrama, kita datang mengirim makanan,
tentu teman yang lain akan oh dia masih punya keluarga, oh dia masih ada yang menjenguk. Demikianlah juga keadaan leluhur bila tidak pernah dikirim doa, tidak pernah diperhatikan lagi, maka di sana dia akan juga kita kurang mendapatkan berkah dari leluhur. Itu bagaimana Bante? Betulkah leluhur itu akan juga memberi berkah, menerima doa-doa kita, itu bagaimana Bante? Ya, itu dengan sendirinya kita harus paham juga, memang leluhur kita ada yang masih di alam lebih rendah dari manusia, tetapi ada juga mereka yang sudah ada lebih tinggi sedikit daripada kita manusia di alam dewa. Jadi otomatis yang di alam rendah daripada kita ini, mereka bisa menerima apa yang kita lakukan. Apa kita persembah sesajian itu, apa yang kita doakan untuk mereka. Mereka ini lama-lama juga akan meningkat, berubah menjadi yang lebih tinggi lagi, menjadi alam dewa atau dewi. Otomatis mereka inilah yang akan bisa menjadi pelindung kita, karena para leluhur itu melihat, oh ini cucuku, oh yang itu cicitku, yang itu sana buyutku dan sebagainya. Otomatis sebagai manusia, makhluk manapun juga yang begitu kuat keterikatan dalam keluarganya, mereka akan melindungi anak, cucu, cicit, dan buyut-buyutnya dengan sebaik-baiknya. Itulah yang dikatakan, setiap kita melakukan kebajikan, jangan lupa harapan kita kepada semua leluhur, semoga mereka ikut bisa menerima persembahan-persembahan kebajikan yang kita buat untuk mereka semuanya. Ya, demikian ya keluarga Dhamma TV, jangan lupa untuk memberikan kebajikan kita kepada para leluhur. Tapi tadi Bante juga mengatakan bahwa ada doa apa Bante, pengampunan ya. Itu dilakukan oleh orang-orang yang akan kirim doa ini tadi Bante. Sebelum kirim doa, dia membaca doa pengampunan tadi. Ya, doa pengampunan ini memang istilahnya itu dia harus keberanian untuk bertekad dengan sungguh-sungguh merubah. Karena kesalahan kan juga bukan hanya kepada mereka. Kita sendiri juga banyak kesalahan. Ya. Maka itu kesalahan itu harus kita perbaikin bagaimana supaya kita tidak salah lagi. Maka itu di dalam doa itu permohonan maaf itu ditekankan kita sadar. Sadar kita pernah kesalahan. Marilah mulai sekarang tingkatkan kesadaran itu, jangan mengulangi kesalahan itu lagi. Nah, kalau kita sudah menekankan seperti kesadaran ini yang mampu mengurangi kejahatan-kejahatan kesalahan kita berulang-ulang. Kalau kita tidak sadar, kita sudah berbuat salah, tapi kita percaya, aku sudah diampunin, aku sudah dihapus dosa sih. Akhirnya kita akan melakukan lagi besoknya. Maka dari itu kalau kita mengatakan apapun yang kita lakukan itu ternyata sudah kita simpan di dalam memori kita. Dan tidak ada sesuatu kekuatan yang mampu menghapus semua itu. Kecuali kalau kita sadar untuk minta maaf dengan sungguh-sungguh dan tidak mengulangi, otomatis itulah berkurang. Jadi di situ doa pengampunan itu bagi yang hidup dan juga bagi yang mati. Ya, semuanya memberi. Semuanya adalah energi kehidupan. Ya. Baik, ini menarik sekali, tetapi kita akan menyaksikan video ini pada segmen berikutnya. Tetap di Dhamma TV. Baik, itu tadi ada video tentang Jingping juga. Ada penghormatan dari generasi yang sekarang terhadap leluhurnya. Dan Bante juga mengatakan tadi bahwa pentingnya orang ini percaya kepada leluhurnya, juga bisa saling maaf-memaafkan antara yang sudah meninggal dan yang masih hidup ini. Ada satu doa. Kami persilahkan bagi pemirsa Dhamma TV untuk bisa mengikuti Patidana besok yang akan dilaksanakan di Wihara Padmagraha. Di sana akan didahului dengan doa pengampunan tadi, antara yang hidup mendapat pengampunan, yang mati pun juga dimintakan ampun. Semoga semuanya menjadi bersih tanpa ada dendam di hati. Karena sesungguhnya bila kita berdoa tetapi masih ada dendam, tentu masih ada ganjalan, tentu belum bersih betul hati ini. Dan diharapkan juga dengan segala
lambang ya, lambang yang diberikan berupa buah-buahan, lilin, kue-kue, makanan, dupa dan sebagainya itu bisa memberikan doa kiriman. Kalau orang Jawa bilang kirim doa ya, kirim doa terhadap leluhur yang mungkin di sana masih hidup dalam alam yang sengsara. Nah, di dalam hal itu ada satu kata pelimpahan jasa, Bante. Itu bagaimana, Bante? Yaitu pelimpahan jasa itu artinya apapun yang kita lakukan di dunia ini, ternyata energi kebajikan yang kita perbuat ini bisa kita limpahkan, kita berikan kepada para leluhur. Jadi dengan demikian ini ketika kita kalau hanya sekedar bakar sembahyang biasa, tidak ada sesuatu kebajikan yang kita lakukan, otomatis para leluhur kita kurang, energi kebajikannya tidak bisa menerima. Maka dari itu ketika kita membuat di bong atau di tempat kuburan itu buah-buahan, makanan, pisang dan sebagainya, kue-kue, alangkah indahnya kita bagi-bagi pada orang-orang di sekitar sana. Makanan-makanan yang itu kita bagikan pada mereka. Lalu kita bertekad semoga persembahan ini bisa diterima oleh papa, mama, akong, emak, semoga akong emak berbahagia dan seterusnya gitulah. Jadi cukup kita melakukan seperti ini, kita sudah menanam kebajikan, pasti buah bisa kita persembahkan untuk mereka juga. Jadi itu keluarga Dhamma TV manfaat ya, pelimpahan jasa itu kita diri sendiri ini harus punya jasa. Ada kebajikannya. Ada kebajikan supaya kita bisa ngirim kebajikan. Ada kebaikan kita yang bisa kita kirim kepada leluhur. Nah, di sini pentingnya yang selalu diajarkan Bante bahwa sekalipun bukan pada hari-hari pelimpahan jasa, harus tetap melakukan 3 hal ya Bante. Dana, sila, dan Samadhi. meditasi. Ini kan termasuk apa ya? Menambah kebajikan. Lah, ya itulah istilahnya manusia ini di bumi ini harus tahu apa saja yang harus kita lakukan. Itu sangat simpel. Siapapun juga bisa senang untuk berbuat baik terhadap siapapun juga. Asal apa yang aku lakukan ini bermanfaat untuk dia, bermanfaat untuk semuanya. Ya. Kedua, kita harus tahu bahwa moralitas ini sebagai fondasi dari semua agama. Kalau kita nanyakan dia beragama atau tidak, itu cukup kita lihat dari ucapannya, cukup kita lihat dari tingkah lakunya. Kalau ucapannya mencaci maki, mengfitnah, kata-kata kasar, bohong, walaupun dia pakai jubah, dia tidak punya agama dalam ucapannya. Kalau tangannya ini masih jita orang, mukul sini, tendang sana misalkan, otomatis dia tidak ada moral di dalam tubuh jasmaninya. Karena menyakitkan makhluk yang lain. Demikian juga, kalau kita harus paham bahwa agama itu adalah untuk menciptakan kedamaian. Kita yang ngomong damai-damai, tapi awake dhewe belum damai. Maka dari itu kita harus menenangkan, meleremkan pikiran kita yang tidak tenang, tenangkan dengan latihan membiasakan meditasi. Dengan cara seperti inilah yang dikatakan, oh ternyata berdana itu adalah sarana untuk melatih diri, menyenangkan dan membahagiakan pihak yang lain. Sila juga adalah petunjuk bahwa kita bisa membahagiakan orang lain dengan mampu memiliki tata kelola cara bicara, tata kelola tingkah laku dengan tepat dan benar sehingga mereka bahagia. Semuanya bahagia, itu akan mendatangkan kedamaian untuk mereka semua. Kalau kita juga sudah damai dalam pikiran kita sudah damai dan hening, otomatis ucapan kita juga ikut damai, tingkah laku juga kita ikut damai. Disitulah yang dikatakan memang agama yang sesungguhnya itu indah, damai akan terbentuk. Bukan cuma promosi agamaku itu indah, damai, tapi awake dhewe gak damai, gak indah. Jadi itu mubasir. Jangan promosi ke dalam diri kita bahwa agamaku yang terbaik, agamaku indah dan damai, di awake dhewe kurung damai. Maka itu marilah kita bersama-sama buatlah, ciptakanlah damai, hening, indah dalam batin dan pikiran kita bersama. Itulah agama sejati akan berada di mana-mana.
Jadi artinya itu kalau kita baik, ucapan baik, berperilaku baik, leluhur yang di sana juga senang gitu Bante, atau mendapatkan pelimpahan kebaikan tadi juga Bante. Otomatis para leluhur itu juga memantau apa sih yang dilakukan cucuku, anakku. Oh, cucuku kok baik hati ya, bantu sini, menyokong sana. Dia masa apa yang aku dulu ajarkan kepada anakku dijalankan. Wah, dipraktekkan. Wah, dia senang, gembira. Tetapi kalau sebaliknya, wah ini kok jahat banget ya, kok begini. Wah, aku menyesal punya anak seperti itu. Jadi di alam sana dia juga tetap dongkol, menyesal, kecewa dengan tabiat sifat anaknya itu seperti itu. Jadi dengan demikian itulah membuat dia tidak bahagia di alam sana. Maka dia ciptakanlah kedamaian dan kebahagiaan kepada orang lain. Kita juga damai dan bahagia, leluhur kita juga ikut damai dan bahagia. Gitulah hukum sebab akibat. Ya? Hukum alam ini tidak bisa dibohongi oleh siapapun juga. Kalau orang Jawa itu ada kata mikul dhuwur mendem jeru. Artinya itu kalau kita itu mengingat leluhur itu namanya ya. Misalnya itu sebuah wihara, ayolah dipikul yang tinggi supaya wihara itu tetap indah. Sekalipun biku yang membuat wihara itu sudah tidak ada, sudah parinibbana. Atau misalnya mendem jeru, kalau misalnya ada keburukan-keburukan dari wihara itu, mari kita gali yang dalam untuk kita benahi dengan baik. Tidak jauh berbeda ajaran-ajaran Sang Buddha yang mengatakan sebaiknya kita menjadi generasi penerus yang baik agar nama dari orang tua dan kebahagiaan orang tua yang di sana itu melihatnya dengan oh kamu jadi saya tinggalkan itu ada manfaatnya yang kuajarkan. Kalau enggak, dulu sudah saya ajar baik loh Bante, lah kok sekarang tinggal lakunya begini. Itu pelimpahan jasanya juga kurang Bante, biarpun dia sudah maksimal. Ya otomatis, disinilah yang dikatakan orang tua punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya. Bagaimana anak-anaknya ini tahu kita hidup itu harus bagaimana. Nanti anak-anaknya sudah tahu seperti ini, dia akan mendidik anaknya lagi jadi cucu-cucunya mengikuti tradisi yang sangat bagus, yang tahu bagaimana dia menata kehidupannya ini supaya bisa damai, indah, dan menyenangkan bagi semua pihak. Otomatis dengan turun-temurun tata cara mengajarkan dengan tepat dan benar ini, inilah yang akan menjadi agama yang membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi semua pihak. Jadi tidak usah KTP-mu agama apa, tidak penting itu. Yang penting bagaimana ucapannya, bagaimana tingkah lakunya, sampai di mana cinta kasih mereka terhadap orang yang sedang susah, dia bisa membantu tidak. Kalau mereka bisa membantu semuanya, itu akan membawa manfaat, faedah yang luar biasa. Itu keluarga Dhamma TV. Jadi pentingnya manusia itu baik hati ya. Kadang-kadang ingin melakukan kebaikan tetapi tidak ada cara. Tetapi bila tiga hal ini ditetapkan dalam tiap hari Bante ya, dana, sila, dan samadhi ini Anda sudah bisa melakukan kebaikan. Kan kadang gini, saya ingin menolong kucing, tidak ada kucingnya Bante, karena ingin berbuat baik. Saya ingin memberi kepada pengemis, tidak ada pengemis hari itu. Tetapi kalau tiga hal ini selalu dipegang, dipedomani, siang malam harus dilakukan, tentu Anda berada di tempat yang berperilaku baik. Tentang perilaku baik, kata-kata yang benar, ucapan benar, pikiran yang benar, dan manfaatnya, mohon diterangkan. Ya, kita harus paham bahwa segala sesuatu dimulai dari pikiran. Maka pikiran inilah yang menentukan. Sang Buddha yang mengatakan, pikiran kita ini ada yang benar, juga ada pikiran yang salah. Pikiran ini bisa benar dan bisa salah itu bukan ini yang benar itu karena sesuatu Mr. X yang menyebabkan, atau yang salah itu karena setan-setan yang menyebabkan, itu bukan. Tetapi arah pikiran kita pribadi masing-masing. Maka dengan demikian marilah kita dengan keberanian, kita memiliki kemampuan mengarahkan pikiran ke arah yang benar dan baik terus-menerus, otomatis akan menciptakan pikiran yang benar dan baik. Kalau kita sudah terbiasa
menata ulang cara berpikir kita sudah baik dan benar, ini akan menciptakan ucapan kita sesuai dengan keadaan pikiran yang baik dan benar itu akan keluar melalui ucapan kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita sudah terbiasa dengan pikiran-pikiran yang salah, itu pun akan mempengaruhi ucapan dan tingkah laku kita juga ke jalur yang salah. Maka dengan demikian penentunya adalah dimulai dari pikiran kita bersama. Maka dari itulah, kalau kita sudah memahami seperti ini, tidak perlu diragukan lagi bahwa pikiran itulah yang menciptakan surga. Surga itu artinya bagaimana kita bisa menciptakan kebahagiaan dalam pikiran, kita pun akan membuahkan kebahagiaan bagi pihak yang lain. Kalau kita bisa menciptakan neraka, kita menciptakan penderitaan untuk diri kita dan menciptakan penderitaan bagi pihak yang lain. Itulah kebijaksanaan, tinggal kita pilih yang mana yang kita ingin ciptakan. Ya, mana yang kita inginkan, pilih dengan benar. Baik keluarga Dhamma TV, kita lanjutkan pada segmen berikutnya. Baik keluarga Dhamma TV, kita lanjutkan tema kita Cing Bing, yaitu hari di tengah musim semi, di mana pada zaman itu di tahun 732 Kaisar Xuanzong mengatakan bahwa inilah hari Cing Bingan atau hari pergi ke makam bagi leluhur. Nah, di sini juga hari ini juga ditandai dengan setelah Cing Bingan itu ada beberapa upacara lain, upacara yang tujuannya juga untuk memuliakan leluhur. Sebenarnya kita sering bertanya-tanya, leluhur itu adalah orang yang sudah meninggal. Apa perlunya bagi kita yang masih hidup di dunia? Tetapi banyak orang lupa bahwa dari leluhur itu yang telah banyak mengajarkan, mewariskan, memberikan kehidupan apa yang Anda hari ini punya. Kadang-kadang ada yang bertanya, oh leluhurku itu tidak baik Bante, jadi tidak layak untuk saya beri doa. Berarti karma kelompok Anda juga tidak baik. Mau diterangkan Bante itu? Ya, kita harus memahami bahwa kita jangan terlalu menuntut pada leluhur seolah-olah mereka itu dulunya tidak baik. Tetap kita katakan aku tidak mau menghargai ketidakbaikan mereka. Tetapi kita harus paham, berkat leluhur kita ini, buyut-buyut kita lah, kita ada kakek, nenek, dan kita sebagai papa dan mama, dan akhirnya kita sebagai anak dan cucunya jadilah seperti kita, seperti itu. Walaupun dia ada kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, itu sebagai pelajaran bagi kita. Kita tidak akan meniru kesalahan mereka yang seperti itu. Kita tetap menghargai, karena mereka itulah yang telah memberikan kita kondisi yang seperti ini. Akhirnya kita banyak belajar, banyak lebih mengerti. Lalu kita jangan pengetahuan ini untuk mengkritik, mendiskreditkan, menjelekkan, dan kita tidak menghargai orang leluhur kita. Sangat-sangat disayangkan kalau kita tahu mereka itu dulunya kok begitu kurang baik. Berarti kita paham, wah ternyata kita harus lebih banyak untuk berbuat baik, dilimpahkan kepada leluhur kita, supaya leluhur kita ini dengan kita menambah energi-energi positif, mudah-mudahan mereka bisa berubah menuju alam yang lebih baik di alam selanjutnya. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan penilaian kita dengan penilaian hukum agama itu jauh berbeda. Maka dari itu perbedaan ini ternyata bisa disesuaikan bagaimana kita bisa membantu, meringankan, mengangkat mereka menuju yang lebih baik, sehingga mereka akhirnya akan bisa terlahir di alam lebih bahagia. Otomatis kita sebagai cucu cicitnya, ternyata kita punya kepandaian untuk merubah mereka, mampu merubah mereka. Otomatis itulah yang dikatakan kita sebagai cucu cicit makin lama makin canggih, makin memahami bagaimana kita bisa membantu mereka yang sudah lama-lama ini menjadi lebih terang, lebih bahagia. Dengan demikian inilah yang dikatakan memang banyak di antara kita, para leluhur kita
yang kurang bahagia di alam yang lain. Kalau kita memiliki kemampuan bisa melihat, orang yang bisa melihat itu katakan leluhur kita banyak yang ngantri ketika kita memberikan persembahan jasa-jasa kebajikan, banyak yang datang untuk mengantri persembahan itu. Maka dengan demikian kalau kita bisa mendoakan secara keseluruhan, itu akan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat, karena doa secara menyeluruh itu berarti hanya berusaha memberikan input program cara berpikir mereka untuk saling memaafkan dan berusaha memegang teguh terhadap keyakinan, terhadap 3 berlian yang sangat agung. Kebijaksanaan harus kita bangkitkan, ketenangan harus kita jaga dalam pikiran kita, kesadaran harus kita tingkatkan bersama, dan kita bersama-sama untuk bagaimana mengendalikan keenam indera kita dengan tepat dan benar, tidak memasukkan program apapun yang negatif supaya kita tidak pernah menderita lagi. Tetapi kita bersuka cita memasukkan program-program yang positif yang mampu menciptakan kita bersama untuk lebih tenang dan damai. Ketika kita mencapaikan ketenangan dan kedamaian, kita kelola batin dan pikiran kita, di manage sedemikian rupa, sehebat seperti Sang Buddha. Kita membuang semua yang membuat kita menderita, karena itu ada kesalahan kita yang mengarahkan pikiran ke problema penderitaan itu terus-menerus. Kelirumologi inilah yang kita perbaikin mulai sekarang. Energi pikiran kita arahkan untuk arah bebasnya dari semua penderitaan, sehingga kita bebas dan bebas. Disinilah yang dikatakan kebijaksanaan tinggi yang seperti ini tidak ada di kitab suci manapun juga, tetapi tergantung arah dari pikiran kita bersama. Itulah tujuan kita, mendoakan, memberikan yang terbaik kepada semua leluhur kita, sehingga kita bukan hanya sekedar satu persatu tempat kuburan, tetapi kita kumpulkan secara menyeluruh, kita buatkan untuk para leluhur dari keluarga ini. Itulah yang harus kita bisa datang ke wihara, ikut bersama-sama membuktikan kebenaran ini. Dengarkan baik-baik, apakah ini tepat atau tidak tepat, tergantung Anda untuk hadir dan mengikuti acara besok mulai jam 5:30. 5:30 pagi, Bante. Sore. Oh, sore. Baik ya, keluarga Dhamma TV, dan Anda apapun agama Anda, kami persilahkan. Misalnya, oh saya sudah lama tidak kirim doa karena makam keluarga saya jauh di Kalimantan misalnya, silakan untuk datang ke Wihara Padmagraha, Jalan Imam Bonjol Atas, nomor 25. Di sana besok pukul 5:30 ya, mulai jam 5 lah. Jam 5 sore kami persilahkan untuk hadir ke sana. Maka akan ada puja bakti, ada doa kepada leluhur. Disebut acara tersebut Pati Dana. Bila Anda merasa, tapi saya bukan orang Buddhis, Bante, tetapi dengan doa-doa yang ada, Anda bisa merasakan, karena doa bisa diucapkan dalam bahasa Indonesia. Apakah tidak berdosa, Bante, membaca doa dalam bahasa Indonesia? Di sini dikatakan bahwa sesungguhnya kita ini terlalu dipisah-pisahkan oleh orang-orang tertentu, supaya kita itu fanatik terhadap agama kita. Kalau kita analisa ke dalam diri kita, yang dikatakan agama itu apa sih? Di mana letaknya agama? Itulah yang penting ya. Kalau kita analisa, sesungguhnya kita itu dianalisa semuanya. Apakah di dalam memori, di periksa-periksa? Nggak ada juga di situ namanya agama kita. Apakah ini dari bentuk-bentuk pikiran kita? Di periksa-periksa juga kosong, tidak ada di situ. Maka ini permainan dari memori dan bentuk-bentuk pikiran kita yang kita tidak memahami dengan jelas. Otomatis inilah yang menyebabkan kita terkotak-kotak dan tidak bisa memiliki kebijaksanaan apa yang diajarkan, supaya kita memiliki manusia menjadi sadar akan dirinya, memahami teknik kita untuk belajar bagaimana kita punya seni hidup yang sudah diajarkan beliau yang mahir di dalam tata kelola pola berpikir yang sedemikian dahsyatnya, supaya kita ini bisa membebaskan dari konsep apapun juga, sehingga kita bisa bergaul, bertemu,
berbincang-bincang terhadap siapapun juga, kita belajar membaca sesuatu yang positif, yang berguna terhadap ajaran manapun juga. Kalau itu memang benar-benar bermanfaat, tidak ada dosa sama sekali, ambillah sebagai pedoman kita bersama untuk bisa menciptakan kedamaian dan kebahagiaan. Secara pribadi, kita damai dan bahagia, mendengarkan pengarahan-pengarahan, kita damai dan hening. Disitulah langsung, direct, kita rasakan bahwa ajaran Sang Buddha ini bukan omong kosong, dan langsung kita rasakan damai dan hening telah kita dapatkan dalam batin dan pikiran kita pribadi. Ya, Bante. Ini ada SMS dari Pak Win. Beliau mengatakan teguh rahayu atau kekuatan sebuah keluarga adalah bila dia itu mendengarkan ajaran leluhur yang sudah tiada sebagai tanda bakti dari anak cucunya. Itu bagaimana, Bante? Betulkah dari Pak Win ini? Jadi kekuatan keluarga itu tergantung dari keluarga ini mengamalkan ajaran dari leluhur yang sudah tiada. Ya, memang sangat bagus kalau para leluhur ini juga mereka ada keberanian untuk belajar menemukan teknik ilmu yang terbaik dari semua ajaran-ajaran agama. Tetapi kalau mereka tidak banyak belajar, tidak mendapatkan ilmu yang terbaik, otomatis ini pun tidak akan bisa menyebabkan kemajuan atau perkembangan bagi siapapun juga. Maka mulai sekarang, marilah kita bersama-sama untuk memahami bahwa sebelum terjadinya kematian, kita bersama-sama belajar bagaimana kita menggunakan mata kita. Melihat apapun juga yang tidak bermanfaat, jangan dimasukkan ke mata kita supaya pikiran tidak memasukkan sampah-sampah yang tidak berguna. Tetapi apapun yang kita lihat itu bermanfaat, itu berguna, mampu membuat kita damai dan bahagia, marilah kita bersukacita memasukkan program itu sebagai pedoman kita untuk menemukan jalan damai dan bahagia itu. Demikian juga kita belajar untuk menggunakan telinga kita. Kita sering mendengarkan siapapun bicara, tetapi di situ ada dua faktor. Ada kata-kata yang bermanfaat, kita masukkan. Kata-kata yang tidak bermanfaat, yang bisa membuat kita jengkel, mangkel, marah, marilah kita pandai-pandai stop. Jangan dimasukkan, buang semuanya itu. Supaya tidak mengotorin batin dan pikiran kita. Kita tetap menyimpan yang jernih, yang baik, yang benar sebagai pedoman kita bersama. Demikian juga, marilah kita gunakan pikiran ini. Karena kita banyak mikir. Tetapi pikiran itu ternyata ada yang negatif, juga ada yang positif. Yang negatif itu membuat kita menderita, membuat kita kacau, membuat kita takut. Oh, ternyata ini salah. Jangan kita diarahkan ke sana lagi. Jangan berpikir ke sana lagi. Marilah kita belajar bagaimana membangkitkan pikiran-pikiran positif supaya pikiran positif ini akan menciptakan rasa senang, gembira, damai dan bahagia yang secara terus-menerus. Disinilah yang dikatakan kita sudah mampu menciptakan keadaan surgawi di dalam dunia ini. Kita bahagia, kita senang, kita sangat happy. Disitulah yang dikatakan belajar untuk memahami seperti ini. Lalu kita memiliki kesadaran yang memantau dan melihat bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang bisa bebas dari kematian. Kematian merupakan hukum kewajaran yang akan terjadi kepada siapapun juga. Tetapi kematian bukan akhir dari kehidupan kita bersama, tetapi adalah permulaan untuk hidup yang terbarukan. Maka dari itulah, kalau kita sudah terbiasa dengan pikiran-pikiran yang negatif, hidup yang terbarukan, kita juga menuju gelombang yang negatif yang tidak membuat kita bahagia. Karena kita sudah tidak bahagia di dunia ini, kita akan kontinuitas juga tidak bahagia. Tetapi kalau kita sudah membiasakan menciptakan pikiran-pikiran positif, inilah yang akan menimbulkan kebahagiaan. Disitulah kita akan berlanjut ke alam yang penuh kebahagiaan. Baiklah kita jalankan yang membawa terang, damai, dan bahagia bagi semua makhluk. Arahkan pikiran sekuatnya untuk ke sana. Disitulah jalan kebahagiaan akan menjadi milik kita bersama. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sekian, terima kasih. Sadu.
Terima kasih Yang Mulia Bante. Saya ingatkan sekali lagi kepada para pemirsa, besok kami persilahkan untuk datang ke Wihara Padmagraha di Jalan Imam Bonjol atas 25 Batu. Di sana akan ada acara Patidana atau Jingbing juga. Kita akhiri sampai di sini dahulu. Saya Hani Sonyaruri beserta seluruh kerabat kerja mohon pamit sampai jumpa pada Jumat yang akan datang. Sabe sata bawantu sukitata.